Oke, beberapa waktu yang lalu saya pernah mengisi sebuah seminar tentang entrepreneurship dan kemudian ada yang bertanya kepada saya, "Pak Gede, gimana caranya supaya orang-orang yang sukses mau gaul sama kita?" Dan pergaulan ini memang menjadi sesuatu yang sangat penting kalau kita mau sukses. Kenapa? Karena lingkungan mempengaruhi kita nomor satu lebih dari apapun. Kita bisa datang dari background keluarga yang miskin, yang tidak punya uang, tapi kalau kita secara sadar memilih bergaul dengan lingkungan yang sukses, maka kita akan sukses. Kita bisa datang dari background yang bahkan nggak tamat SD karena nggak punya uang atau karena kita saking bodohnya nggak lulus SD. Tapi kalau kita sekarang secara sadar bergaul di tempat yang sukses, yang pinter, kita akan ke bawah. Mau nggak mau, suka nggak suka. Sebaliknya pun begitu. Kalau kita datang dari keluarga yang sukses, kaya raya, adil, makmur, sentosa, dan sejahtera, tapi kalau kita secara tidak sadar bergaul dengan orang yang jauh di bawah kita, kita akan keseret ke sana juga. Mau nggak mau, suka nggak suka. Makanya di video ini saya akan share gimana caranya supaya orang yang sukses mau bergaul sama kita. Tapi saya minta kita semua fair yang nonton, buat kamu yang lagi nonton, please fair. Kalau apa yang saya share memberikan manfaat, please like videonya. Kalau apa yang saya share adalah menurut kamu tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, bahkan membuat kamu tidak memberikan ada guna apa-apa, please dislike videonya, it's okay. Buat saya ini feedback. Dan please komen juga apa yang kamu suka atau kamu nggak suka dari video ini supaya saya tahu. Supaya nanti kita bisa memberikan video-video yang jauh lebih bermanfaat lagi ke depannya. Dan kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, please share videonya dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan materi-materi berikutnya akan bikin kamu lebih pinter dan naik level. So oke, balik ke videonya tentang bagaimana caranya supaya orang sukses, orang kaya, orang hebat mau bergaul sama kamu. Cara nomor satu adalah orang mau bergaul dengan kita ketika kita punya value untuk mereka. Kalau kita nggak punya value, mereka akan mau ketemu kita sekali, dan that's it, mereka nggak akan mau ketemu lagi. Karena gini, suka nggak suka, mau nggak mau, kita akan selalu mengejudge orang, kita akan selalu menilai orang, menghakimi orang, sadar nggak sadar ya. Di saat yang sama, orang juga akan menghakimi kita. Kita boleh misalnya berpikir, oke, kita tidak boleh menilai orang dari covernya, dari penampilannya. Kita harus selalu melihat inner beauty-nya. Kita boleh berpikir seperti itu, tapi suka nggak suka ya, orang akan menilai kita juga kok. Dan kita nggak bisa nyuruh orang, oh jangan nilai saya dari penampilan saya, jangan menilai saya dari background saya. Mau nggak mau itu akan semua akan dinilai, akan dijudge. Makanya ketika kita ketemu orang, pastikan kita punya value dulu. Misalnya, saya mau ketemu dengan seorang calon investor nih. Bisa ketemu aja udah hebat banget. Udah hoki banget, udah untung banget. Pastikan ketika kita ketemu dengan orang yang hebat, kita punya sesuatu untuk ditawarkan. Kita punya sesuatu untuk bantu mereka. Contoh, saya pernah ketemu dengan satu orang yang omset bisnisnya udah triliunan per tahun. Sudah triliuner orang ini. Pada waktu itu saya masih merintis bisnis saya tidak punya bisnis apapun untuk dibanggakan kepada beliau, tapi kemudian saya punya sesuatu yang akhirnya bisa bantu beliau menjadi semakin kaya. Apa? Yaitu adalah saya punya skill digital marketing. Saya punya skill salesmanship. Saya punya skill, saya bisa jualan di depan orang banyak. Saya punya skill untuk jualan di seminar ke depan orang banyak sekaligus. Saya bisa meng-closing orang dalam sebuah event. Dan ternyata orang kaya ini tertarik, oh ternyata Pak Gede bisa melakukan ini ya, bisa digital marketing ya, mau nggak ke kantor saya bantu tim sales saya untuk belajar digital marketing. Saya datang ke kantornya, saya bantu timnya, ada ratusan orang tim sales saya bantu. Di sanalah akhirnya kita bisa bergaul, kita bisa jadi teman di sana karena saya bantu beliau, saya nggak minta bayaran sama sekali. Bahkan ke kantornya saya naik pesawat, naik taksi, hotel, semua saya bayar sendiri. Jadi benar-benar saya adding value untuk orang yang udah sukses sekalipun, saya bisa membantu memberikan nilai tambah. Lalu kemudian ditarik lagi ke belakangnya, Pak Gede, gimana caranya bisa ketemu dengan orang kayak gitu? Saya ketemu dalam sebuah seminar. Jadi karena saya ikutan dalam sebuah seminar, saya ada dalam sebuah komunitas, ternyata beliau juga ada di sana, ya udah, akhirnya kita bisa ngobrol. Nah, sekarang orang-orang yang kemudian berpartner dengan saya, partner bisnis saya, yang orang-orang ini yang udah punya perusahaan TBK, yang udah punya aset puluhan miliar, yang triliuner yang tadi saya ceritakan juga, itu semua saya rekrut ke dalam sebuah komunitas internasional yang namanya adalah Junior Chamber Internasional. Jadi kalau misalnya nanti kamu bergabung di dalam komunitas ini, JCI, Junior Chamber Internasional,
ya otomatis kamu akan bisa bergaul dengan orang itu juga. Jadi apalagi kalau misalnya kita bergabung dalam chapter yang sama nih, kita punya satu grup WhatsApp, isinya adalah member-member dari chapter yang saya bergabung, ya kamu juga akan bisa akses mereka langsung. Kenapa ya? Ada nomornya di grup WhatsApp itu. Jadi kalau kita ada dalam sebuah komunitas, itu adalah sebenarnya cara jalan pintas termudah, tercepat kalau kita mau bergabung atau bergaul dengan orang sukses. Dan kalau kita misalnya menghubungi seseorang sebagai stranger gitu kan, saya mau ketemu Anda, saya punya ide bisnis, saya punya peluang bisnis, itu peluang akan bisa ketemunya itu hampir 0%. Mau nggak mau, suka nggak suka. Apalagi kalau kamu belum punya track record, orang nggak tahu kamu siapa, hampir 0% bisa ketemu. Tapi kalau at least kita berada dalam satu komunitas yang sama, dan kita bisa ketemu dalam acara komunitas, itu peluang bisa ngobrolnya menurut saya itu hampir 100%. Bayangin, dari hampir 0% bisa naik ke hampir 100%. Karena kita ada dalam satu komunitas yang sama, at least kita bisa ngobrol. Nah, ketika kita punya kesempatan untuk ngobrol, pasti kan kamu udah bikin persiapannya dulu. Ketika persiapan, value-mu udah ada, skill-mu udah ada, ketika kesempatan itu datang, ketemu dengan persiapanmu yang udah kamu lakukan sebelumnya, maka itulah yang namanya sukses. Sukses adalah ketika persiapan ketemu kesempatan. So, daripada kamu mikir gimana cara ketemu orang sukses, mendingan sekarang pikir dulu, kamu punya nggak skillnya untuk bantu mereka ketika nanti punya kesempatan untuk ketemu. Dan kalau kamu udah punya skillnya, kamu yakin kamu udah punya bisnis yang bagus, kamu udah punya skill yang bagus yang bisa kamu tawarkan, carilah kesempatannya. Gimana caranya? Ikutan komunitas. Kalau kamu ikutan Junior Chamber Nasional, saya bisa bantu kamu. Karena ada banyak banget orang-orang yang hebat, orang sukses yang bergabung di komunitas ini, dan ada banyak banget kesempatan kamu untuk bisa menaikkan skill atau mendevelop personal dirimu di komunitas ini. Kalau pengen tanya-tanya lebih lanjut, DM saya silakan @gdebp di Instagram @gdebp. Saya pasti baca, saya pasti akan reply. Oke, thank you, itu yang mau saya share, mudah-mudahan bermanfaat, dan thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.